Suasana Kota Oulu di hari 1 Mei yang dikenal dengan nama May Day gitu ya. Jadi kalau di tanggal 1 Mei biasanya dihiasi dengan banyak demo karena dengan sebagai hari buruh atau Labor Day. Di Finlandia 1 Mei ini dirayakan dengan istilah yang namanya Vappu. Jadi tidak ada demo buruh di tempat ini saat ini, sekarang tidak ada. Dan taman-taman cukup ramai, dihiasi dengan berbagai macam aktivitas di luar. Nah, ini ketemu juga sambil orang yang jalan. Itu ada yang pakai topi putih. Nah, itu topi khusus nanti saya akan tunjukkan. Kita menuju taman terbesar di Kota Oulu yang namanya Ainola gitu ya. Dalam bahasa lokal disebut sebagai Ainolan Puisto. Dan kalau Anda melihat suasananya parkiran cukup penuh. Nah, nanti kita akan masuk ke sana ya. Sahabat SDV, saat ini saya berada di sebuah taman terbesar di Kota Oulu. Dan di sini seperti Anda bisa menyaksikan cukup ramai gitu ya, karena suasananya lumayan cerah saat ini. Dan ya, hari ini tanggal 1 Mei gitu ya, sudah saya sampaikan tadi 1 Mei, dan banyak tempat merayakan sebagai hari buruh dengan sebagai May Day gitu ya. Tetapi di Finlandia 1 Mei diperingati sebagai hari yang namanya Vappu. Jadi kalau dimasukkan ke Google Translate, Vappu itu ya 1 Mei begitu. Jadi ya bulet begitu ya. Dan cukup ramai di tempat ini gitu ya. Tetapi biasanya gitu ya, sebelum COVID situasinya lebih ramai lagi. Sekarang ini saya pakai topi ini yang warnanya putih ini. Ini adalah topi legendaris gitu ya, yang Anda bisa saksikan juga banyak orang di belakang juga menggunakan topi ini. Dan topi ini dipakai gitu ya, itu setahun sekali kira-kira begitu di acara Vappu ini. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk Vappu, tetapi topi ini melambangkan mereka yang sudah lulus SMA gitu ya. Ketika mereka lulus SMA, topi ini dikenakan sebagai bukti kelulusan, kira-kira begitu suasananya. Dan di taman terbesar di Kota Oulu ini banyak orang meluangkan membuat banyak aktivitas. Mereka bermain, ada yang bermain mulku, permainan tradisional di Finland. Makan es krim juga menjadi bagian yang dikerjakan gitu ya. Lalu apa saja gitu ya yang dikerjakan terkait dengan Vappu ini? Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Di Vappu gitu ya, ketika Vappu biasanya orang nyantai gitu ya, karena ini libur nasional. Dan saya udah bahas tentang libur hari libur sekolah di Finlandia, nanti cek videonya. Dan ini bukan hanya libur buat anak sekolah, tetapi juga libur buat semua pegawai. Jadi libur nasional, dan mereka sangat menikmati gitu ya suasananya. Jadi di taman ini ada orang beraktivitas gitu ya, piknik gitu ya, kadang bakar sosis, cukup umum gitu ya. Dan selama Vappu biasanya ada satu minuman khusus yang mereka minum gitu ya, namanya Sima gitu ya. Ini adalah minuman yang bisa dibuat sendiri. Biasanya mereka membuatnya 1 minggu sebelum acara Vappu. Jadi 1 minggu sebelumnya ini ada buihnya gitu ya, karena memang mengandung sedikit alkohol sekitar 0,7%, dibuat dari brown sugar, air itu pasti, kemudian ada sedikit jeruk, dan ada raginya, ada yeastnya, difermentasi selama 1 minggu. Jadi kalau dibuka ada buihnya gitu ya, cukup segar begitu ya, karena agak kecut-kecut dikit begitu, dan ada sedikit alkoholnya sekitar 0,7%. Lalu makanan khas
selama di Papua itu yang namanya ini. Nah, orangnya ya. Ayah itu donat. Ya, ya betul, donat. Donat adalah makanan yang khas di masa Papua ini. Mereka menyebutnya sokeri mungki. Mungki itu nama yang mereka pakai. Donat itu mungki, sokeri itu gula. Jadi donat yang dilapis dengan gula. Gulanya bukan gula cair seperti apa coklat sebagainya, tapi gula pasir biasa gitu ya. Dan ini cukup khas. Tidak ada isinya apa-apa, kosong. Jadi ya begini mereka Papua. Jadi sambil duduk bersama keluarga, bersama teman, biasanya anak-anak SMA, anak SMP, mereka kumpul dengan teman-temannya sambil makan mungkin yang ada gulanya ini, ya. Mereka ngobrol dan menikmati masa-masa ini. Yang kedua adalah ini, ya, namanya tipa leipa. Tipa leipa ini adalah satu jenis kue gitu ya. Kalau lihat bentuknya begini gitu ya, bentuknya ini seperti kerupuk gitu ya, yang dijual di pasar gitu ya. Dan ini memang digoreng, crunchy gitu ya. Kalau donat pasti kita goreng, sama ini juga. Jadi seperti mie begini, kemudian digoreng, kemudian ditabur dengan gula halus. Dan Anda bisa mendengar cukup crunchy. Dan ini adalah makanan khas yang ada di Finlandia terkait dengan Papua ini. Jadi hal lainnya tidak ada yang spesial gitu ya. Biasanya mereka kumpul, mereka main gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan ketika mereka bermain yang namanya melgu. Ketika merayakan Papua gitu ya, masih di Ainola Puisto, di Taman Ainola, Anda bisa melihat di situ adalah museum yang ada di kota Oulu yang mencatat sejarah kota Oulu ini bersama dengan banyak hal pergumulan cara hidup orang Oulu di masa yang lalu. Anda melihat di sini ada dua kelompok mahasiswa gitu ya. Mereka merayakan Papua di sana. Ya duduk-duduk aja, mereka duduk-duduk sambil makan, ngobrol gitu ya. Minum sima itu menjadi bagian yang cukup umum mereka kerjakan. Dan jika Anda perhatikan, maka itu terlihat bahwa mereka di sana itu mengenakan topi yang sama dengan yang saya kenakan. Dan memang sekali lagi topi ini adalah topi yang sifatnya khusus begitu ya. Topi yang diperoleh mereka yang lulus dari SMA saja. Namanya adalah Uli Opilas Laki, yang nanti akan saya bicarakan lebih lanjut ketika kita membicarakan di seri SPF berikutnya terkait dengan pendidikan di tingkat SMA. Jadi ya mereka hanya duduk aja gitu ya. Kalau bisa kelihatan ada balonnya gitu ya. Nah, balonnya juga merupakan balon yang biasanya dijual di masa-masa Papua ini. Jadi sederhana sih cara mereka merayakannya, tidak ada spesial, dan mereka menikmati sebagai sebuah hari libur. Itu yang mereka kerjakan. Satu hal yang saya perlu minta maaf begitu ya. Tadi saya berpikir bahwa mereka kelompok yang sedang bermain permainan tradisional di Finlandia yang namanya melgu ini masih ada. Tetapi ketika lewat, wah kok sudah bubar semuanya gitu ya. Tapi saya nanti akan tunjukkan gitu ya. Pasti saya akan tunjukkan seperti apa permainannya, karena ada. Anda juga bisa melihat di internet. Dan ini permainan tradisional yang cukup populer di seluruh negara ini gitu ya. Jadi modelnya adalah ada batang-batang yang disusun seperti apa ya, seperti bowling begitu. Dan mereka ada sebuah tongkat yang dilemparkan. Idenya adalah
menjatuhkan berapa pin atau pin tertentu dengan angka. Jadi kalau yang jatuh adalah angka 5, maka mereka mendapat 5 poin. Tetapi kalau yang jatuh angka 7 dan 8, mereka hanya dapat 2 poin. Kira-kira begitu. Dan sistemnya nanti siapa yang mendapatkan berapa ya? Harus pas gitu ya, harus pas 50 atau 60 gitu skornya. 50, nah 50 harus pas gitu ya, harus pas 50 dia menang. Terus bagaimana kalau lebih gitu. Kalau lebih gitu ya, kalau lebih maka mereka di reset jadi 25. Compete lagi sampai mencapai pas 50. Jadi kalau dapat skor misalnya 48 begitu, kemudian lempar ternyata yang jatuh nomor 3 gitu. Kan 51 gitu ya. Jadi ya enggak boleh gitu. Mereka kembali ke nilai 25, kemudian naik lagi. Itu yang mereka kerjakan. Sederhana gitu ya, dapat dilihat gambarnya. Saat ini saya berada di depan gereja utama di Kota Oulu, dan ini adalah sebuah taman yang di depan Kota Oulu gitu ya. Di belakang saya Anda bisa lihat ada komunitas penggemar anjing gitu ya. Saya tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan, tetapi ini juga bagian dari cara orang di Finlandia merayakan Vappu atau tanggal 1 Mei ini. Dan juga mereka yang menggunakan topi berwarna putih, dan juga bisa melihat ya. Bahkan saya bertemu juga dengan orang yang sudah cukup tua, sudah pensiun, saya yakin sudah di atas 70 tahun usianya, tetapi mereka masih punya topinya, mereka masih topinya. Warnanya mungkin tidak putih lagi, sudah agak kekuning-kuningan, mungkin abu-abu dan sebagainya. Tetapi ya itu merupakan topi kebanggaan ya, topi yang mereka simpan dan biasanya dikeluarkan setahun sekali pada waktu mereka merayakan Vappu. Sahabat SJP, ini adalah suasana di trotoar. Dan trotoar itu seperti titik nol ya di Kota Oulu. Anda bisa melihat bahwa ada cukup banyak orang yang mengenakan topi berwarna putih, dan di sana di panggung gitu ya ada kelompok mahasiswa yang menyiapkan diri untuk tampil memainkan alat musik gitu ya. Jadi ada semacam band begitu yang mereka buat, mereka latih di sana, dan ya ini suasananya Anda bisa melihat ramai sekali gitu ya, lebih ramai dibandingkan dengan yang tadi kita bersama di Taman Ainola. Nah itu adalah panggungnya gitu ya, ada mahasiswa banyak, kelompok mahasiswa yang mereka menyiapkan diri untuk menampilkan sesuatu. Ya, ramai sekali suasananya. Dan ya ini terasa satu tempat pusat keramaian yang ada di Kota Oulu ketika merayakan Vappu. Ya, jadi mereka sudah mulai gitu ya, musiknya Anda bisa mendengar.
apa ini. Ya, sekarang dari sisi yang berbeda ya, pemandangannya bisa agak berbeda. Akan dia setingkat. Suasananya cukup ramai. Ini musik kedua yang mereka sajikan. Sampo dirayakan tidak hanya di Finlandia, tetapi juga dirayakan di Swedia. Berdasarkan informasi dari beberapa teman waktu di Swedia, namanya Walburg, gitu ya. Jadi kurang lebih cara merayakannya sama, mirip-mirip begitu, karena memang cukup lama, gitu ya. Finlandia punya sejarah yang cukup panjang bersama dengan kerajaan Swedia saat itu sebelum diambil alih oleh Rusia dan akhirnya mendapat kemerdekaannya pada tanggal 6 Desember 1917. Jadi ada kesamaan, gitu ya, ada kesamaan tradisi yang diselenggarakan di Finlandia dengan tradisi yang ada di Swedia. Jadi ya, libur nasional dan cukup banyak orang keluar rumah, apalagi pada saat situasinya cukup cerah seperti hari ini. Jadi menariknya begini, minggu lalu sempat turun salju setelah beberapa minggu tidak turun sama sekali, gitu ya. Sempat turun salju cukup ya lumayan, gitu. Tetapi
Puji Tuhan, hari ini suasana cukup cerah. Anda bisa melihat tadi yang sudah ditayangkan videonya, bagaimana suasana taman dan cukup banyak orang lalu lalang, gitu ya. Mereka ada yang sambil duduk-duduk di luar, gitu ya, minum bir, itu semua cara mereka juga merayakan Fapu. Di masa Fapu ini orang tumpah ruah di jalan karena memang hari libur, gitu ya, buat anak-anak sekolah juga buat pegawai. Jadi ini adalah libur nasional, tanggalnya tanggal merah seperti yang saya sampaikan dalam informasi tentang hari libur di Finlandia. Jadi cukup ramai, gitu ya, suasana di pusat kota saat ini, dan cukup banyak orang membawa anak-anak jalan-jalan, gitu ya. Mereka bawa balon, gitu ya, balon yang ya memang saya juga tidak tahu kenapa anak-anak suka dengan balon, gitu. Tapi ya ini adalah saat-saat di mana mereka menikmati hari libur bersama dengan keluarga. Jadi kalau hari Fapunya jatuh di hari Sabtu atau hari Minggu, gitu ya, orang-orang tidak terlalu menganggapnya sebagai sebuah hari yang spesial karena Sabtu Minggu memang sudah pasti libur secara umum. Tetapi ketika jatuh di hari kerja, Senin sampai Jumat, wah, ramai sekali. Tetapi keramaian itu tidak hanya ada di tengah kota, karena ada beberapa orang juga yang justru ketika Fapu ini mereka pergi ke summer cottage-nya yang dalam bahasa Finlandia namanya kesämökki. Mereka pergi ke sana menikmati masa-masa sepi, gitu ya, jauh dari keramaian, dan itu juga yang mereka lakukan. Apalagi tahun ini Fapu jatuh di hari Senin, gitu ya, sehingga mereka punya long weekend. Kalau Fapu jatuh hari Jumat juga sama. Kalau hari Selasa banyak juga pegawai yang mengambil cuti pada hari Seninnya, sehingga mereka punya waktu lebih panjang bersama dengan keluarga. Ada juga meluangkan waktu untuk nyepi begitu di Summer Cottage House-nya yang kesämökki, biasanya terletak di pinggir kota, di pinggir hutan, gitu ya, di pinggir danau. Itulah tempat-tempat favorit yang mereka suka untuk membangun kesämökki mereka. Ya, beginilah cara orang Finlandia merayakan Fapu, gitu ya, merayakan hari 1 Mei. Agak berbeda dengan situasi di Indonesia, karena memang di Indonesia biasanya 1 Mei adalah sebagai hari buruh internasional juga, gitu ya. Tetapi di sini tidak ada demonstrasi buruh di tanggal 1 Mei. Yang ada adalah sukacita liburan karena ini adalah hari libur nasional. Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan situasi Fapu hari ini, tanggal 1 Mei. Semoga bermanfaat buat sahabat SJW, semoga punya bayangan, gitu ya, bukan hanya punya bayangannya, bisa melihat langsung, gitu ya, seperti apa yang terjadi melalui video ini dan melalui setiap hal yang disampaikan. Semoga bisa menolong sahabat SJW mengamati bagaimana situasi Fapu dan libur yang ada. Jumpa.